Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa ala atharihi ila yaumil jam'i waddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang besar. Di antaranya nikmat taufik dan juga keimanan yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa beramal saleh khususnya di bulan-bulan haram yang setiap amal saleh akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa Ala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas keburukan dengan keburukan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar terhadap urusan-urusan agama. Karena urusan-urusan agama ini adalah urusan-urusan yang sangat penting yang harus diketahui oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa demikian? Karena urusan agama adalah urusan yang menjadi bekal bagi mereka nanti untuk kehidupan setelah kematian. Dan kata Nabi SAW, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mandana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang senantiasa memperhitungkan, mempersiapkan dirinya dan memperhitungkan amal-amalnya dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang pasti. Kehidupan yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang telah mati itu bukan berarti kematian itu adalah merupakan akhir daripada perjalanannya. Justru kematian itu adalah awal perjalanan yang begitu panjang. Sampai apakah ia mampu untuk mengumpulkan berbagai macam amalan-amalan saleh yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya di hadapan Allah. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Seperti Allah contohkan, Allah kabarkan di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Satu derajat. Yang diriwayatkan bahwa satu derajat ini itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang satu derajat ini jarak antara bumi dengan langit. Yang satu derajat ini 700 tahun perjalanan. Maka derajat yang tinggi ini tidak akan pernah diraih kecuali oleh orang-orang yang menuntut ilmu. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ. Dan tidaklah orang-orang yang menuntut ilmu, mereka akan meyakini dan membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada semangat yang kuat di dalam diri seseorang untuk beramal saleh, untuk beribadah, kecuali didasari dengan ilmu yang benar. Karena amal yang tidak didasari dengan ilmu, amal itu tidak akan bisa istiqamah. Amalan itu tidak akan bisa dawam. Padahal sebenarnya, apa kata Nabi SAW terhadap amalan kita? Khairul a'mali indallahi adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya sebaik-baiknya amal, yaitu yang sedikit tetapi dawam. Yaitu dilakukan secara kontinu, dilakukan dengan istiqamah. Dan orang-orang yang istiqamah, Allah
kabarkan kepada mereka dengan kabar yang gembira, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rabb mereka adalah Allah. Yang menciptakan mereka adalah Allah, yang mengatur mereka adalah Allah. Dan yang membuat segala sesuatu, pensyariatan dan juga hukum di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka betul-betul menggenggam tauhid dengan baik di dalam diri. Innal ladzina qalu rabbuna, orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Bukan hanya sekali dia mengucapkan Rabbunallah, tetapi tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Istiqamah secara kontinu, dia istiqamah di atas Al-Qur'an, istiqamah di atas Al-Islam, istiqamah di atas kesabaran, istiqamah di atas kebenaran. Sebagaimana diungkapkan oleh para sahabat dalam makna daripada istiqamah. Maka apa yang Allah berikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang istiqamah, Allah akan berikan kepada mereka, Allah akan turunkan para malaikat. Allah akan turunkan para malaikat yang akan memberikan pertolongan kepada mereka, mendoakan mereka, dan ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegasnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqamah, mereka tidak akan pernah sedih, mereka tidak akan pernah takut dengan apapun yang terjadi kepada mereka di dunia ini. Karena orang yang berilmu tahu setiap kehendak, setiap takdir yang Allah tetapkan kepada hambanya itu pasti berujung kebaikan. Pasti berujung kebaikan. Dan tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba hanya diperintahkan oleh Allah untuk merubah dirinya menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Karena Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah diri mereka sendiri, berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih kuat. Berubah menjadi lebih memiliki izzah kemuliaan. Berubah menjadi lebih istiqomah. Kalau kita tidak mau berubah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan keutamaan yang besar daripada istiqomah itu sendiri. Mereka tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih. Bahkan kata Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembirakan kepada mereka tentang surga yang aku janjikan kepada mereka. Ini janji dari Allah. Dan Allah la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Saudaraku sekalian, ikhwatal kiram, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah kajian kita sampai jam 20.30. Nanti bagi ada pertanyaan, tafadhol ke ke nomor yang sudah disampaikan, ataupun jika kesulitan bisa nanti mencet di dalam Zoom, ya, atau bisa juga langsung ke WA saya apabila memang sudah tahu WA saya, ya, nomor WA saya. Karena dikhawatirkan nanti ada yang ingin bertanya tapi malu untuk diketahui oleh yang lain, ya. Jadi insya Allah setiap pertanyaan yang kira-kira masuk ke dalam WA, nomor WA nanti tidak akan disebutkan namanya. Ya. Baik. Pada hari ini pembahasan kita adalah tentang salah satu daripada sumber kekuatan kaum muslimin. Ya. Dari 20 sumber kekuatan kaum muslimin, yang pertama, di urutan yang paling utama dan yang menjadi fondasi dasar itu adalah ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama ini tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan ulama tidak bisa dipisahkan. Karena ilmu memiliki keutamaan tersendiri. Sedangkan orang yang berilmu juga memiliki keutamaan yang sendiri. Keutamaan sendiri. Maka di antara keutamaan-keutamaan ilmu, seseorang akan lebih mengetahui tentang cahaya, ya, di tengah kegelapan. Seperti seseorang yang sedang berjalan di tengah kegelapan, ya, dan dia tersesat. Ya. Kalaupun dia hanya melihat cahaya kecil, dia menganggap itu adalah jalan keluar. Tapi belum tentu cahaya kecil itu adalah sebagai jalan keluar. Tetapi orang yang berilmu, orang yang tahu setiap perjalanan, walaupun di tengah kegelapan, dia tidak akan tersesat. Kenapa? Karena hatinya, pikirannya, dan matanya itu sudah diarahkan
dan dibimbing dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud, yang menjadi sumber kekuatan kaum muslimin adalah al-ilmu kitabullah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ilmu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah merupakan ilmu yang paling tinggi. Seseorang yang mempelajari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berikan rating kepada mereka dengan rating sebaik-baiknya manusia. Rasulullah SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Ada dua sisi, mempelajari dan mengajarkannya. Jika kita tidak mampu mengajarkan, maka kita mempelajari. Dengan terus-menerus kita mempelajari Al-Qur'an. Dan Allah memberikan rating tertinggi di antara semua rating yang ada di antara manusia. Memberikan kedudukan mereka dengan kedudukan yang tinggi sekali, yaitu khairukum, orang-orang yang paling baik di antara kalian semua. Maka kita lihat orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran akan ada di wajah-wajah mereka itu cahaya. Walaupun mereka berada di tengah rasa sakit, tapi keinginan mereka untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat, bahkan ketika dalam kondisi lapar sekalipun, dalam kondisi kesusahan sekalipun. Bagaimana ada seorang ulama Hatib bin Nasr? Ada seorang ulama yang ketika dia untuk menuntut ilmu, dia harus meninggalkan anak dan istrinya. Dan pada saat itu anak dan istrinya dan dia sendiri pun tidak memiliki makanan. Maka kemudian ditinggalkanlah anak dan istrinya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan kekuatan dalam kalimatnya itu adalah ada satu anaknya yang dia adalah anak yang masih berumur puluhan, 10 tahun atau 11 tahun, tapi dia orang yang ahli Quran. Dia memberikan nasihat kepada ibunya, wahai ibu, ya, ayah kita telah menyerahkan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja. Allah pasti tidak akan mungkin menyia-nyiakan kita. Tetapi ibunya, dia mengatakan kita mau makan apa? Ya. Kamu itu hanya mengatakan bahwa kita nanti dikasih makan sama Allah. Mana sampai sekarang? Sampai akhirnya pada malam hari mereka kelaparan. Mereka kelaparan dan kemudian anaknya terus mengatakan bahwa tenang, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan makanan kepada kita karena ayah kita sedang menuntut ilmu. Maka kemudian tiba-tiba di tengah malam ada beberapa gerombolan orang yang sedang berburu, ya, dan dia mengetuk-ketuk pintu rumahnya meminta air. Ya, mengucapkan assalamualaikum, saya meminta air. Lalu dikatakan oleh ibunya, kalau air di rumah ada. Tapi kalau makanan kami tidak memiliki makanan. Kami tidak butuh makanan, kami butuh air. Lalu ditanya, ini rumah siapa? Ini adalah rumah seorang ulama, Hatib bin Nasr. Ya. Maka kemudian, dia adalah seorang ulama yang sedang menuntut ilmu. Dan rupanya, orang yang sedang berburu ini, gerombolan yang sedang berburu ini adalah khalifah. Karena mengetahui tentang ulama ini yang sedang menuntut ilmu, maka pada akhirnya khalifah ini mengambil segenggam uang emasnya dilemparkan di depan pintunya. Maka dia mengatakan kepada kawan-kawannya, mengatakan kepada para pejabatnya, apabila di antara kalian mencintai saya, maka lakukan apa yang seperti saya lakukan. Maka kemudian dilemparkan semua sampai penuh pintunya, tidak bisa ditutup. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuatan. Jadi dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka berbagai macam kekuatan. Quwwatan ila quwwatikum. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah akan memberikan kepada kalian kekuatan dan terus kekuatan. Karena dengan ilmu, seseorang tidak perlu bersusah payah untuk meninggikan derajatnya di depan manusia. Seperti orang-orang yang bodoh. Dia ingin meninggikan derajat di depan manusia, akhirnya melakukan perkara-perkara yang bodoh. Agar terkenal, dia melakukan perkara-perkara yang bodoh, yang tidak ada sedikit pun efeknya kepada bekal kehidupan akhirat. Maka pada akhirnya mereka hanya akan menyesatkan orang lain. Ya. Selanjutnya, ilmu ini menjadi sumber kekuatan seseorang untuk beribadah kepada Allah. Orang bisa sholat malam, bisa melaksanakan sholat duha, bisa dia melaksanakan sholat rawatib dalam satu hari, satu malam sebanyak 12 kali. Karena dia tahu ilmunya. Karena dia tahu kabar dari Allah Subhanahu wa taala
Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, siapa di antara kalian yang ingin dibangunkan oleh Allah rumah di surga, maka jangan tinggalkan 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Itu salat sunnah rawatib. Begitu pula, seseorang yang mengetahui tentang ilmunya, dia akan beribadah kepada Allah di tengah kegelapan malam, karena dia tahu. Kata Nabi SAW, وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ. Salatlah kalian ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bis-salam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Yakni, dia tidak mendapatkan rintangan yang berat. Karena orang yang terbiasa membuka matanya pada malam hari untuk beribadah kepada Allah, mereka biasa berduaan dengan Allah. Di tengah kegelapan manusia sedang tidur, manusia sedang menikmati tidur, kemudian dia bangkit mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia keluarkan air matanya untuk beribadah kepada Allah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disifati tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jauh lambung mereka daripada tempat tidur mereka. Jauh lambung mereka daripada tempat tidur mereka. Kalaupun mereka memiliki tempat tidur yang mewah, tempat tidur yang empuk, tempat tidur yang super mewah, di hotel yang super mewah, tapi dia tahu tidur yang sebenarnya itu adalah nanti di dalam kubur. Maka tidur dia di dunia ini hanya sekedar rehat untuk meluruskan kembali kelelahan dia, untuk merehatkan dirinya, untuk kemudian dia bangkit dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan ini akan tumbuh dengan ilmu. Lalu sebelum sholat subuh dia melaksanakan sholat sunnah fajar. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian ada juga di antara mereka akhirnya menyempatkan diri untuk berdiam diri di dalam masjid ketika selesai sholat berjamaah subuh sampai datangnya waktu syuruk. Lalu dia sholat 2 rakaat. Akhirnya dia mendapatkan pahala haji umrah secara sempurna. Dia tidak pernah sia-siakan. Begitu juga dia rela untuk melaparkan perutnya. Kenapa kekuatan ini ada? Kenapa orang yang berpuasa dia mampu untuk menahan haus dan laparnya? Coba kalau kita sedang tidak berpuasa, pagi-pagi belum sarapan saja kita harus mencari sarapan. Rasanya tidak ada kekuatan diri ini untuk melakukan aktivitas kalau belum ngopi, kalau belum sarapan. Tapi kalau dia sudah berniat berpuasa, walaupun hanya dengan seteguk air, dia sudah mampu itu. Dia mampu ya untuk menahannya sampai waktu sore hari. Dan tidak ada yang mampu menggodanya dengan berbagai macam godaan apapun. Apalagi kalau puasa-puasa yang wajib. Inilah yang dimaksud bahwa ilmu itu akan memberikan kekuatan yang besar kepada kaum muslimin. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama, an-nasu yahtajuna ala ilmin ya aksar min ihtijajihim ala syurbi wal aqal. Sesungguhnya hajat manusia kepada ilmu itu jauh lebih besar daripada hajat mereka kepada makanan dan minuman. Ketika kita menuntut ilmu ya dari para ulama, dari para masyayikh, kita melakukan mulazamah, ya, kita melakukan talaqi atau mentasmi bacaan Al-Qur'an kita kepada mereka. Maka kita tidak terasa itu yang namanya haus dan lapar, tidak terasa. Bahkan kalau kita melihat bagaimana para ulama kita, mereka menuntut ilmu sangat luar biasa. Berjalan di perjalanan yang sangat jauh sekali. Ya, sayru fil bilad. Dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, wasayru fil bilad. Seseorang bisa mendapatkan ilmu sebagaimana Imam Asy-Sya'bi ini menjadi seorang ulama besar, murid daripada Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu adalah dengan cara mengembara ke negeri-negeri. Kemudian binafil i'timad, ya, dia tidak menyandarkan kepada kekuatan dirinya. Kemudian dia memiliki sifat cekatan lebih cekat daripada elang. Ya. Dia lebih cekat daripada elang. Ya. Dan dia juga menjadi orang-orang yang teguh di atas pendirian dia, sabar sebagaimana kasabril jamad, sabar sebagaimana sabarnya benda mati. Jadi ilmu ini menjadi sumber kekuatan yang paling utama seseorang. Maka lihat perbedaan antara orang yang bodoh, orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Orang yang bodoh ikut-ikutan. Lihat orang baik, dia ikut baik juga. Tergantung dari lingkungan. Padahal lingkungan ini bukan sumber masalah. Lingkungan bukan sumber masalah. Kita lihat, ya, yang namanya permata, walaupun berada di antara sampah-sampah yang bau, dia tetap akan menjadi permata. Ya.
Yang namanya mutiara, walaupun dia berada di kedalaman laut, ya, dan berada di dalam perut sebuah karang, ya, seperti itu ya, itu dia tetap akan menjadi mutiara yang begitu indah. Begitupun emas, ya, dicampur dengan apapun maka emas ini tetap akan mengeluarkan warna aslinya. Ya, karena orang yang berilmu itu mau dibawa kemanapun, dia tetap akan bisa mewarnai, akan bisa menjadi cahaya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'ala lahu nuran yamsi bihi finnas. Orang-orang yang berada di dalam kegelapan, orang-orang yang mati, tidak berada di atas hidayah. Kemudian Allah hidupkan mereka semua, Allah berikan kepada mereka cahaya yamshi bihi finnas. Mereka berjalan di tengah-tengah manusia. Mereka bisa menyinari manusia. Orang yang menuntut ilmu itu bisa menjadi cahaya, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Dan tidak mungkin cahaya ini didapatkan oleh orang-orang yang rajin bermaksiat kepada Allah. Tidak mungkin didapatkan. Maka sumber kekuatan yang wajib kita miliki adalah kita berilmu dan kita rajin-rajin untuk menuntut ilmu. Karena jalan menuju surga dengan kemudahan dan kemudahannya yaitu dengan menuntut ilmu. Apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan berikan kemudahan kepadanya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tidak bisa sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini bagaimana keutamaan ilmu, ya, bagi orang-orang yang menuntutnya. Karena orang-orang yang menuntut ilmu itu mereka akan menjadi pewaris Nabi, ya. Mereka juga akan Allah berikan kekuatan, Allah akan ampuni setiap dosanya. Bahkan dikatakan afdalul alim wal abid ka fadli ala adnakum, keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang yang alim, ya. Di antara kalian melebihi daripada keutamaanku seperti keutamaanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Afdalul alim wal abid ka fadlil qamar ala syairil kawakib. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu dengan ahli ibadah, perbedaannya saja jauh antara orang yang beribadah tidak dengan ilmu, ya, dengan orang yang menuntut ilmu kemudian dia beribadah kepada Allah. Apa? Ka fadlil qamar ala syairil kawakib. Seperti keutamaan bulan yang dilihat oleh manusia yang begitu indah di antara para bintang-bintang yang begitu jauh. Maka dengan menuntut ilmu, seorang muslim akan memiliki kekuatan yang besar yang bisa menjadi cahaya bagi manusia yang lainnya. Dia akan menyampaikan ilmu kepada manusia. Ingat, manusia itu lebih butuh dengan ilmu daripada makan dan minum. Kita pastikan itu. Ya. Karena kenapa? Orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang para budak dunia sedang berubah hawa pemikiran manusia, mindset manusia sedang dirubah oleh mereka. Seakan-akan makan dan minum harus lebih dicari daripada ilmu. Sehingga kita menemukan banyak orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya bermain game, menyia-nyiakan waktunya hanya untuk bersantai-santai, menyia-nyiakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Begitu dia sudah tua, dia baru menyesal. Rupanya selama ini kenapa saya tidak menuntut ilmu? Tidak mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari hadis Nabi SAW, tidak mendalaminya, maka dia menjadi orang-orang yang rugi pada akhirnya. Jatuhlah dia kepada kerugian yang sangat besar. Ya. Taib. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian, ya, setelah seseorang itu menuntut ilmu, maka pada akhirnya dia menjadi seorang ulama. Yang dimaksud ulama di sini, ya, itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Ini menjadi sumber kekuatan kaum muslimin. Ada dalam sebuah hadis, hadis ini adalah hadis yang dhaifun jiddan. Hadis yang sangat dhaif, ya. Bahwa qiwamud dunya bi arba'ati asya'. Oke, kita katakan ini sebagai perkataan dari para ulama. Qiwamud dunya bi arba'ati asya'. Sesungguhnya dunia ini akan tegak dan kuat dengan 4 hal. Yang pertama adalah bi'adlil umar, dengan adilnya para pemimpin. Dan yang kedua bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Dan yang ketiga bisakhawatil agniya,
dengan murah hatinya dan dermawannya orang-orang yang kaya. Dan yang keempat, wa bidu'ail fuqara, itu dengan doanya orang-orang yang fakir. Nah, di dalamnya itu ada ilmil ulama. Ulama lah yang mengajarkan kepada kita tentang sholat. Kita belajar ilmu dari para ulama. Maka seorang muslim di dalam hidupnya tidak akan pernah bisa lepas dirinya itu dari para ulama. Sedangkan orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi wa Nasara, ya, orang-orang kafir, sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan kaum muslimin dari para ulama. Mereka membuat training, mereka membuat berbagai macam seminar, membuat kegiatan, perkataan, syair, bait-bait syair, nyanyian yang menyebabkan orang muslim sibuk pada akhirnya dengan hal-hal yang demikian. Akhirnya mereka sibuk untuk mengikuti seminar. Yang seminar itu di dalamnya tidak ada ulama. Tidak ada mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dia sibuk, bukan tidak boleh. Boleh. Ya. Tetapi kesibukan yang melalaikan. Maknanya apa kesibukan yang melalaikan? Dia sibuk 1 minggu bisa 4 kali, 5 kali seminar, 1 bulan 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali seminar dia lakukan. Yang di dalamnya tidak ada ilmu-ilmu tentang agama dan tidak mengarahkan kepada ilmu agama. Tetapi dia tidak sedikit pun ada duduk bermajlis dengan para ulama, meminta nasihat dengan para ulama. Bahkan sekarang, orang-orang ketika meminta nasihat, itu enaknya bukan lagi sama ulama. Karena ketika meminta nasihat, dia sekaligus curhat. Dan ketika curhat sama ulama, dia tahu kalau curhat sama ulama ini akan adil. Ya, di dalam menimbang satu hukum. Kalau dia salah, dia katakan pasti kamu yang salah. Kita datang, usaha. Kemudian kita datang kepada para ulama. Ya, kita minta doain sama ustadz, sama ulama. Ustadz, tolong doain saya biar usaha saya lancar. Nggak langsung tuh yang namanya ustadz, yang namanya ulama langsung mengatakan, ya udah saya doain kamu biar kamu rezekinya lancar, biar usahanya lancar. Nggak begitu. Pasti akan ditanya dulu, usaha kamu halal atau tidak, modalnya halal atau tidak, berkah atau tidak, diridhoi oleh Allah atau tidak, menghalangi kamu dari jalan Allah atau tidak, melalaikan kamu dari mengingat Allah atau tidak. Pasti baru didoakan itu sesuai dengan kadarnya. Maka orang yang dekat dengan para ulama, ya, bukan berarti untuk kebanggaan. Orang yang dekat dengan ulama bukan berarti untuk kebanggaan. Lalu dia men-share fotonya, dia mengatakan, wah saya dekat dong dengan ulama ini, saya dekat dengan ustadz ini, saya dekat dengan ustadz ini. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa, oh saya adalah orang yang mulia, oh saya adalah orang yang mendapatkan kemuliaan. Ya. Dia foto berbarengan dengan syekh, dia foto dengan para asatidzah sunnah, ya, asatidzah lain, kemudian dia foto-foto, tujuannya adalah untuk membanggakan dirinya. Oh, saya dekat dengan ulama. Padahal dia hanya sekedar orang yang duduk-duduk saja, ilmunya tidak diambil. Ini orang-orang yang lemah seperti ini. Dia merasa dekat dengan seorang ulama, dia dekat dengan seorang ustadz, tapi rupanya dia tidak mendapatkan ilmu apa-apa. Ini sangat merugi. Maka ulama ini menjadi sumber kekuatan yang besar. Ada satu contoh saja, kecil saja. Ketika penaklukan Konstantin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika sudah mulai lemah daya juang daripada masyarakat tentara-tentara Islam pada saat itu, dan begitu banyak juga bisikan-bisikan untuk melemahkan daripada Sultan Al-Fatih tersebut, karena sudah begitu lama untuk menaklukkan Konstantin dengan berbagai macam cara gagal, maka datanglah dia kepada seorang ulama. Maka diberikan nasihat oleh ulama tersebut, pada akhirnya ditunjukkanlah itu yang namanya kuburan sahabat Rasulullah yang ingin membobol benteng Konstantin juga, yang pada akhirnya dia dikubur di dekat benteng tersebut. Maka akhirnya tumbuhlah semangatlah dalam dirinya, kekuatan itu, dan akhirnya dia memberikan semangat kepada para tentaranya, kaum muslimin pada saat itu, sehingga menjadi lebih bersemangat lagi, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada mereka. Karena para ulama, lisannya ini akan menyejukkan. Lisannya ini tidak akan membuat permusuhan dan kedengkian. Berbeda dengan ulama su. Ada di dalam Islam namanya ulama su. Ulama yang sesat. Yang tumbuh dari mulutnya itu adalah kedengkian, kebencian, perpecahan. Itu pasti ada. Ada di antara kita.
Wal iyadu billah. Maka seorang ulama ini akan menjadi sumber kekuatan yang besar kepada kaum muslimin. Maka belajarlah kita ilmu bersama dengan para ulama, bermulazamah dengan mereka, duduk bersama dengan mereka, konsultasikan masalah-masalah kita dengan mereka. Mau buka usaha, jangan kita konsultasi dulu dengan para trainer-trainer usaha yang begitu sudah besar. Bagaimana usaha ini bisa lancar? Bagaimana kamu bisa berjualan ini bisa menjadi laris? Bagaimana berjualan online? Jangan dulu. Yang pertama kali kita datangi agar Allah berikan kekuatan kepada kita, yaitu adalah para ulama. Kita datangi ustaz, kita tanya kepada mereka. Begitu pula dalam permasalahan-permasalahan dakwah, dalam permasalahan rumah tangga. Jangan curhat sama teman. Ya. Khususnya para wanita, jangan curhat sama teman. Datang, ya. Datanglah misalkan ke seorang ulama. Bertanyalah kepada mereka, ya, tentang permasalahan-permasalahan kita. Sehingga permasalahan kita selesai. Ya. Karena apa yang disampaikan oleh para ulama, karena ulama adalah pewarisnya para nabi, maka tidak akan menyampaikan dari lisannya kecuali kebenaran. Dia tidak akan pernah berpihak kepada orang yang menyogoknya, kecuali ulama ulama yang sesat. Ulama yang selalu mengobarkan permusuhan di antara kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin menjadi bermusuhan, menjadi berpecah belah. Maka menjadi sumber kekuatan kita, maka dekatlah kita dengan para ulama. Jangan biarkan hati ini kosong. Jangan kita membaca Al-Quran sendiri, kemudian kita mentafsirkan sendiri, kita menerjemahkan sendiri, kemudian kita menjelaskan kepada manusia sendiri tanpa kita belajar dari para ustadz dan para ulama. Ya, karena kalau kita tidak belajar Al-Quran dari para ustadz dan para ulama, justru yang keluar dari lisan kita adalah kesesatan. Waliyadzubillah, malah justru menjadi kelemahan kepada kaum muslimin. Karena kata para ulama, salah satu kelemahan yang terbesar dan musibah yang terbesar adalah kebodohan dan hilangnya para ulama. Maka dengan meninggalnya para ulama, tentunya ini adalah menjadi kesedihan yang sangat besar. Tetapi banyak juga dengan meninggalnya para ulama, Allah Subhanahu wa taala banyak memasukkan seseorang ke dalam Islam, seperti meninggalnya Imam Ahmad, meninggalnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Dengan meninggalnya Imam Ahmad, pada akhirnya banyak orang yang masuk ke dalam Islam, lebih dari 20.000 orang masuk ke dalam Islam. Karena apa yang diajarkan adalah kebenaran. Maka teruslah kita berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan belajarlah kita Al-Qur'an dan sunnah Nabi di atas pemahaman yang benar, yakni pemahaman salafus salih, pemahaman para sahabat. Belajarlah kita dengan para ustadz-ustadz yang benar-benar bermanhaj sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berada di atas pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Karena sungguh dengan mempelajarinya Allah akan memberikan kebaikan yang besar kepada kita, Allah berikan ilmu kepada kita dan kita tidak akan tersesat. Karena apabila sudah tersesat akan hilang kekuatan. Jangan berbantah-bantahan, dengan berbantah-bantahan hilang kekuatan. Tapi carilah sumber kekuatan kita, yaitu ilmu dan juga para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari perkara-perkara buruk dan menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang dapat menjatuhkan kita kepada kehancuran di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah jadikan hati kita ini senantiasa terpaut dengan ilmu dan juga cinta kepada para ulama, dan kita senantiasa dekat dengan mereka dan kita senantiasa bertanya kepada mereka dalam perkara-perkara yang kita tidak ketahui tentang perkara agama. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Mungkin itulah kajian kita pada hari ini, dan mohon maaf apabila tadi ada keterlambatan, dan mudah-mudahan minggu yang akan datang kita akan teruskan kajian kita. Ya, nanti akan saya share kembali. Ya, tim Rumah Ilmu UB nanti akan men-share kembali tentang kajian kita di minggu yang akan datang. Nanti insyaallah sampai 4 atau sampai 5 kita jeda lagi dengan muamalah dan juga ikuti juga dengan kajian-kajian lain. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan kajian online dan juga offline, dan kajian-kajian yang biasa dilakukan di rumah saya, begitu juga kajian di masjid-masjid, di rumah-rumah, itu bisa kembali pulih sehingga semakin mudah seseorang itu untuk menghadiri majelis ilmu. Karena setiap langkah kita untuk ke majelis ilmu, Allah tinggikan derajat. Setiap kuota yang kita pakai pada hari ini untuk menuntut ilmu, Allah akan ganti
itu adalah sebagai nafkah dan sedekah terbaik, dan Allah akan ganti dengan jauh yang lebih baik. Dan waktu kita, ada yang ngantuk, ada yang lelah, baru pulang dari kerja, insya Allah dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauhkan kita dari perkara-perkara buruk yang seharusnya menimpa kita, tapi Allah hindarkan kita dari hal tersebut. Hadza wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Tafadhol bagi para ikhwan sekalian.